Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk semuanya. Kami dan tim sahabat alam rasa akan menceritakan pada zaman dahulu yang menceritakan tentang lahirnya Sri Krishna. Pada zaman dahulu, semua warga atau penduduk atau orang di dunia yang berada di bumi itu berdoa ya kepada Yang Maha Kuasa. Itu terus kan sudah berdoa, habis berdoa itu sudah diterima oleh sang dewa, dan sang dewa itu menurunkan anugerah yaitu dari Dewa Wisnu yang berwujudkan muncul ke bumi, yaitu Sri Krishna tadi muncul turun ke bumi, yaitu Sri Krishna yang pada akhirnya diasuh oleh Ibu Radha yang berada di Vrindavan, di desa Vrindavan. Di desa itu si kecil Krishna itu sudah dari mulai kecil dia sudah mengetahui jati dirinya karena dia kan Dewa Wisnu tadi. Dan di saat itu Sri Krishna itu mengagetkan ibunya pada saat Sri Krishna memakan tanah liat pas bermain di halaman. Sri Krishna pertama kali mengagetkan ibunya karena pas disuruh buka mulutnya sama ibunya yaitu Ibu Radha, dan terus itu terlihatlah alam semesta yang ada di dalam mulutnya. Dan selepas itu Ibu Radha langsung terkaget dan terkejut kenapa anaknya bisa seperti itu, tapi dia belum mengetahui bahwa dia itu wujud dari Dewa Wisnu yang berwujud menjadi Sri Krishna kecil itu tadi. Dan semenjak menambah dewasa sedikit demi sedikit, hari demi hari, Sri Krishna pun mempunyai banyak teman, yaitu Madhu, Balaram, dan yang lain-lain. Dan di situ Sri Krishna itu mengembala anak-anak sapi di hutan di dekat Bukit Govardhana. Dan pada waktu itu kan doa yang diminta dari semua orang di dunia ini yaitu kan gara-garanya ada raja yang rakus dan tamak dengan semuanya, dan pada itulah terkabul karena doa itu Sri Krishna turun ke bumi untuk membantai orang itu, untuk menghabiskan orang itu. Tujuan Sri Krishna yang pertama itu yaitu rajanya yang bernama Kansa. Dan Kansa pun tahu akan hal itu, dan dia mengetahuinya kalau Sri Krishna sudah terlahir di dunia. Dan Kansa itu menyuruh beberapa iblis, banyak iblis yang disuruh itu untuk mencari Sri Krishna dan membunuh Sri Krishna. Dan walaupun Sri Krishna masih kecil ya, Sri Krishna kan sudah mengembala sapi di hutan. Nah di hutan itu Sri Krishna sering ditemui oleh iblis-iblis suruhan Kansa, dan iblis-iblis itu pun bertarung dengan Sri Krishna, walaupun Sri Krishna tidak memberitahukan kepada teman-temannya kalau dia adalah sang dewa. Om Swastiastu. Dan demikian larut demi larut sampai dewa pun terkejut melihat Sri Krishna itu apa, padahal itu adalah wujud dari Trimurti, dewa asli di bumi, di langit, dan di semua alam. Dan pada akhirnya ada dewa bawaan, Dewa Wisnu juga, yang ingin melihat Sri Krishna itu siapa sebenarnya. Dia penasaran kok bisa dia sehebat itu walaupun kecil, ditantang ribuan iblis dia menang, dia bisa mengalahkan semuanya. Dan ada dewa yang penasaran kenapa kok ada anak di bumi itu sangat kuat seperti itu. Dan pada akhirnya dewa itu turun ke bumi juga. Nama dewanya yang pertama turun adalah Dewa Indra, dewa hujan, dewa yang diutus oleh Dewa Wisnu untuk menurunkan hujan. Dia adalah dewa raja dari dewa di surga loka.
Dan dia itu menguji Sri Krishna dari hujan lebat yang sangat lebat sekali sampai banjir itu meluap-luap seperti laut. Tapi Sri Krishna sudah mengetahui kalau dia sudah dicoba oleh Indra tadi, dan dia pun santai, kan dia sudah tahu kalau itu Indra, dan itu bawahnya justru Indra yang sudah menjadi dewa, belum tahu kalau yang diuji itu dewanya sendiri. Ada yang ingin Anda tanyakan, Mas Badrus, dari cerita ini tadi? Apa ada yang kurang? Iya, Winter. Jadi berarti sosok Krishna itu adalah perwujudan dari seorang Wisnu itu ya? Sosok Dewa Wisnu itu turun ke Sri Krishna. Dewa Wisnu kan turun ke bumi kan banyak sekali. Ada Rama, ada Parasurama, banyak macam-macam. Ada yang macam-macam, ada yang Buddha Wisnu. Ada lagi, apa dilanjutkan setelah ya. Tadi kan Indra turun ke bumi. Setelah Indra turun ke bumi, dan itu mengguncangkan dunia juga sih itu waktu itu, soalnya kan dewa ya, Dewa Indra. Siapa yang nggak tahu Dewa Indra, raja dari para dewa di surga loka. Tapi Trimurti kan ada bawaan juga, yaitu dewa-dewa di surga loka banyak. Yang turun itu raja dari para dewanya, bawahnya Trimurti, yaitu Dewa Indra. Berhubung Dewa Indra itu juga lupa akan ketamakannya, dia lupa dengan sosok dewanya, yaitu Dewa Wisnu yang berwujud Sri Krishna. Dan pada hari itu hujan lebat sangat sekali dia, dan Sri Krishna itu santai. Itu pun gara-garanya Sri Krishna sendiri yang mau menguji Dewa Indra emang. Soalnya kan di dunia ini kan nggak harus ya, apa itu kayak pawai untuk Dewa Indra, kayak begitu nggak harus. Tapi itu kan kenapa harus diuji sama Dewa Wisnu? Karena dulu itu Dewa Indra itu harus pawai dulu kalau ingin dapat hujan, begitu. Si Dewa Wisnu kan kayak agak gak terima, soalnya itu tadi kan nggak ada, dikatakan nggak ada, itu cuman ketamakan Dewa Indra saja, begitu. Dan diecokanlah pas pada waktu ada pawai untuk Dewa Indra untuk menurunkan hujan, diecokanlah oleh Sri Krishna tadi untuk mengitari Bukit Govardhana. Dan itu Dewa Indra sangat marah sekali itu, dan menuruni Sri Krishna. Hujan lebat, angin topan, petir, bahkan mau menghancurkan bumi. Dan Sri Krishna pun santai, kan sudah tahu. Dan diangkatlah Bukit Govardhana buat tameng untuk semua warga di desa Vrindavan itu. 7 hari 7 malam hujan lebat, petir, angin topan. Dan itu terus kok Dewa Indra itu bingung, kenapa kok bisa anak kecil di Vrindavan ini bisa mengangkat Bukit Govardhana sendirian, begitu. Nah ya, setelah 7 hari 7 malam itu hujan deras lebat, dia turun ke bumi, ke Bukit Govardhana. Dan mengapa Bukit Govardhana ini nggak bisa hancur padahal kumpulan tanah? Nah disitulah Sri Krishna menunjukkan wujud aslinya, yaitu Dewa Wisnu. Dan si Indra pun penuh penyesalan yang sangat amat dalam karena begitu, dan dia minta maaf, dan pada akhirnya dimaafkan oleh Sri Krishna. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk Mas Adi, ada yang ditanyakan tentang ini? Bang Umar. Lanjut. Dan setelah itu pun ya, Krishna, cerita itu sudah selesai. Terus Krishna
hari demi hari mempunyai teman banyak sekali juga mempunyai banyak teman. Krishna itu disebut kalau sama teman-temannya Kanha. Teman waktu kecil dia itu Kanha kalau panggilannya, bukan Krishna. Bukan Krishna itu, bukan, itu kalau teman-temannya manggilnya Kanha gitu. Dan suatu hari lagi, kalau iblis kan setiap hari itu bahkan 1 minggu 2 kali kalau iblis itu menghampari Sri Krishna tadi. Tapi kan dia dewa ya, mau gimana lagi, ya sudahlah, harus begitu lagi. Terus ada 2 dewa yang menguji, ada lagi, bukan Dewa Indra saja, 2 dewa malahan. Dan yang kedua kali ini sangat mengejutkan sekali. Pengen tahu dewa siapa? Ya. Yang menguji Sri Krishna, pengen tahu dewa siapa? Yang menguji Sri Krishna yang dewa kedua ini yang mengejutkan itu Dewa Brahma sendiri. Kenapa kok dia yang menciptakan kok sampai nggak tahu loh? Mengejutkan kan? Soalnya Dewa Brahma itu kan dari Dewa Wisnu, dari pusar Dewa Wisnu dia. Begitu jadi. Kenapa kok gak bisa tahu? Padahal kok dan dia pun lupa dengan yang diciptakan karena ketamakan pas waktu di surga begitu. Dan pada akhirnya itu pun pengujiannya sangat, kalau diperhitungkan ya, sangat menyakitkan untuk Dewa Sri Krishna ini, sangat menyakitkan karena teman-temannya kayak Balaram, Madhu dan yang lain-lain itu dibawa ke dunia mimpi sama Dewa Brahma selama 1 tahun lebih. Itu dibawa ke dunia mimpi. Lah terus kemana orang tuanya, teman-temannya Sri Krishna kalau mencari? Kan nggak ada, kan sangat menyakitkan. Dan saat itu Sri Krishna yang menjelma menjadi teman-temannya dan menjadi seekor kera juga dan menjadi seekor sapi di Vrindavan itu. Soalnya temannya semua Sri Krishna itu kan banyak, yaitu diambil semua sama Dewa Brahma. Dan pada akhirnya Sri Krishna pun mengetahui kalau itu Dewa Brahma. Dia berkata begini, oh ternyata kamu Brahma yang ingin coba-coba, begitu. Nah, terus selama 1 tahun lebih teman-temannya di dunia mimpi dan Sri Krishna setahun lebih menjelma jadi semua teman-temannya dan seekor hewan-hewannya. Di Vrindavan itu penuh dengan kegembiraan itu di waktu itu, penuh dengan kegembiraan. Bahkan sampai Ibu Radha itu heran, kenapa kok semuanya serasa Krishna semua begitu. Tapi Dewa Krishna cuma tersenyum gitu saja. Dan pada suatu hari ya, Dewa Brahma itu kan kelupaan sampai 1 tahun lebih kan menyimpan teman-temannya di dunia mimpi karena dia sibuk dengan kekuasaannya itu. Dia teringat dengan Sri Krishna. Oh Tuhan, oh Dewa, sudah 1 tahun lebih saya menaruh teman-temannya Krishna kecil ini di dunia mimpi, begitu si Brahmanya. Nah, ternyata itu terus si Brahma melihat turun ke bumi lagi, melihat Sri Krishna kecil yang teman-temannya masih ada semua. Dia kaget, loh kok kenapa ada teman-temannya, padahal teman-temannya saya bawa ke dunia mimpi, begitu. Dan pada akhirnya pas waktu itu diperlihatkanlah wujud asli Sri Krishna, diperlihatkan kepada Dewa Brahma tadi, dan yang berwujud teman-temannya itu berubah menjadi Dewa Wisnu semua. Dan dia terheran-heran, terkagum-kagum, dan semua Brahma dari semua alam dipanggil menjadi satu, karena alam nggak cuma satu, dibilang begitu semua. Kenapa ini saya Brahma? Baru datang semua itu Brahma itu. Brahma itu banyak juga, soalnya alam kan nggak satu. Dari ribuan alam semesta dipanggil oleh Dewa Krishna itu.
si Brahma yang mencoba-coba si Krishna kecil tadi terkepung-kepung menangis, mengeluh, minta maaf dan memohon ampunan kepada Sri Krishna tadi. Dan begitu, dan pada akhirnya Sri Krishna yang pemurah hati itu tadi memaafkan Dewa Brahma, dan Dewa Brahma berjanji tidak akan mengulangi lagi. Dan kembalilah Dewa Brahma ke tempatnya, dan diturunkanlah teman-temannya yang dari dunia mimpi diturunkan ke bumi lagi. Dan setelah turun kan sudah nggak ada kan perwujudan Krishna yang menjadi teman-temannya. Ya, itu pulang dia pulang ke rumahnya masing-masing. Dan pada itu pun berubah suasana Vrindavan. Kok Krishnanya hilang begitu semua. Hebat. Saya salut dengan Sri Krishna ini. Jewos, jangan lupa gitunya sahabat alam rasa. Saya juga penggemarnya ya. Iya, saya juga ini. Dan ya kan itu tadi cerita itu sudah selesai. Aslinya sebenarnya banyak sekali itu. Krishna kecil itu ceritanya banyak sekali. Ada yang ditanyakan lagi sebelum beranjak agak remaja. Ada yang ditanyakan setelah yang kecil-kecil ini. Yang pas waktu kecilnya ini saya masih cerita waktu kecilnya Sri Krishna. Kesukaannya katanya. Kesukaannya Sri Krishna Iya. itu memakan mentega dan manisan dari mangga. Itu makanan kesukaannya itu. Mentega. Iya, mentega itu dari susu. Dan memakan manisan dari mangga itu yang paling disuka kesukaannya dia. Dia suka bersuling. Dan bersuling pun itu dia bukan asal bersuling, dia itu berdoa. Oh, sebetulnya itu berdoa. Iya. Dia itu bersuling bukan asal bersuling bermain begini-begini, bukan. Dia itu berdoa. Dia itu, iya. Setiap langkahnya itu doa dia. Setiap langkah itu doa dia. Setiap hembusan nafasnya doa semua. Ya, sudah nggak ada yang ditanyakan waktu kecil. Apa ada lagi? Masih banyak lah sini yang kecil ini. Ya coba ceritakan terus saja. Oh iya, yang masa kecil lagi. Dulu Tuntas masa kecilnya Krishna, cerita masa kecilnya Krishna sampai tuntas tolong ceritakan. oh iya, Sampai pada waktu remaja. ya. Dan ada lagi, ini waktu kecil. Krishna kan bersaing dengan temannya, teman cewek-ceweknya itu. Ada kan lucu-lucu kan emangnya. Krishna kan jahil loh. Sri Krishna itu jahil dia itu. Jahil pol dia itu. Lucu, imut, jahil. Duh, tapi gini. Dan dia itu kan bersaing. Dia mengambil mutiara ibunya. Dan teman-temannya itu juga ikut-ikutan mengambil mutiara ibunya, bersaing untuk menanam mutiara tadi. Emang ada mutiara ditanam biar bisa tumbuh mutiara. Dan Sri Krishna itu pun mewujudkan kata-katanya itu yang bisa mewujudkan bahwa dia bisa menanam mutiara, bersaing dengan temannya. Teman-teman cewek. Iya, teman cewek tadi bersaing teman-temannya. Terus begitu Sri Krishna menanam mutiara-mutiara ibunya, dan teman-temannya mengambil mutiara-mutiara ibunya juga untuk bersaing. Karena kan Sri Krishna begitu kan ditantang oleh teman cewek-ceweknya itu tadi, ditantang oleh cewek-cewek itu, disuruh menanam mutiara-mutiara itu. Dan pada akhirnya hari-hari demi hari, 1 bulan 13 hari punya Sri Krishna itu sudah berbunga mutiara. 1 bulan berapa? 13 hari. 1 bulan 13 hari. Dan punya teman-temannya tuh teman tumbuh semak berduri. Punya Sri Krishna itu tumbuhnya mutiara semua, disirami dengan mentega, bukan dengan air. Disirami dengan susu punya Sri Krishna ini. Punya temannya dengan air.
jangan meniru-niru terus ini. Tapi ini sayang sama Sri Krishna, temannya semua itu sayang semua, bukan karena benci, dia itu sayang semua. Malah rasa sayangnya teman-temannya Sri Krishna murni dari hati. Iya, karena walaupun teman-temannya itu tidak mengetahui sesungguhnya Sri Krishna itu siapa, tapi Sri Krishna kan menghormati teman-temannya karena teman-temannya mempunyai rasa sayang yang murni, bukan ada iri hati atau gimana-gimana, nggak ada. Dan situ Sri Krishna pun mewujudkan itu tadi kan, dan hasil dari panenan mutiara tadi dikasihkan ke teman cewek-ceweknya itu untuk dikembalikan ke ibunya. Begitu. Sebetulnya bapaknya Krishna itu siapa? Bapaknya Krishna itu Kanha. Bapaknya Krishna. Iya, makanya Krishna dipanggil Kanha. Anaknya Kanha, Radha. Makanya dipanggil Kanha. Bapaknya Krishna itu. Tapi bukan bapak asli itu, bukan ibu asli. Ya kok bisa? Iya. Kan Sri Krishna kan lahir. Lahirnya pun di penjara dia, di dalam penjara. Dia itu kan begini loh. Sri Krishna kan lahir ya di dalam penjara. Ibunya yang melahirkan itu dipenjarakan. Kalau namanya nggak boleh disebut. Namanya ibunya nggak boleh disebut, dan nama bapak aslinya nggak boleh disebut. Maaf ya kalau yang itu ya, itu ada unsur, mengerti kan Mas Fatrus? Paham, insyaallah. Nah itu tadi ceritanya Sri Krishna yang dari kecil dan bermain, dan pengalaman Sri Krishna, kisah-kisah lucu dan kejahilannya. Dia suka mencuri mentega, suka melepaskan sapi orang-orang lain, dia itu beleleng lah, bahasa Jawanya itu beleleng, bahasa Jawanya. Kalau nggak tahu bahasa Jawa beleleng ya itu nakal gitu. Aduh, tapi jos dia setiap hari ke hutan membalas sapi dan lain-lain, dan hari demi hari, larut demi larut kan menjadi lebih dewasa, tumbuh menjadi remaja, dan dia pun keluar dari Vrindavan itu, keluar dia untuk mencari Kansa, yang tujuan pertama kan membunuh raja yang tamak tadi, yaitu yang bernama Kansa. Dia keluar ke kota Drupada, dia itu kota Drupada namanya. Di Drupada itu Sri Krishna di Drupada itu Sri Krishna bertemu dengan wanita namanya Rukmini, adik dari Supala. Dan di situ masih belum ada kata pernikahan, ini masih jauh ini kalau Sri Krishna mau nikah, cuman bertemu. Nah di situ kan Sri Krishna menolong si namanya Rukmini itu, dan dipanggillah sama Rukmini Govinda, mendapat julukan lagi. Sri Krishna ini Ya namanya Govinda, dipanggil Govinda pas di waktu Drupada. Di Drupada Sri Krishna cuma mengelilingi kan, mencari siapa sih yang bernama Kansa yang harus saya bunuh, begitu. Padahal dia tahu, cuman begitu dia, supaya orang di dunia kan mengetahui perjalanan dia. Dan dia habis dari Drupada dia pergi ke Pancala, kerajaan Pancala. Di kerajaan Pancala pun dia ya seperti itu tadi ya, dia kan riang dan gembira, terus begini dia disukai banyak orang dan semuanya sayang padanya, dan mengetahui pun dia dari habis Pancala itu. Dan pada akhirnya Krishna keluar lagi untuk mencari lagi ke tempat raja-raja tadi, dan ketemulah Raja Kansa.
Raja Kansa dengan Krishna berumur kalau nggak salah umurnya itu 17 tahun ketemu dengan Raja Kansa, dan di situ pun terbunuhnya Raja Kansa yang tamak tadi karena dikutuk oleh Dewa Wisnu. Raja Kansanya tadi. Kan Sri Krishna turun kan gara-gara kutukan Dewa Wisnu. Kenapa kok dikutuk Dewa kan Iya, Mas. Turun ke bumi gitu. turun ke bumi? Kenapa kok dikutuk sama Dewa Wisnu? Karena dia kan sangat tamak, merugikan dunia. Kalau di perhitungan merugikan dunia, bukan warga, bukan negara, dunia. Merugikan dunia itu seluruhnya. Dan pada hari itu pun Dewa Wisnu muncul di langit, mendatangi si Kansa itu, mengutuk si Kansa bahwa di suatu hari ada seorang anak yang lahir akan membunuhmu di waktu kamu jaya-jayanya. Dan pada itu kan si Kansa itu kan jaya-jayanya dan tamak-tamaknya dia kan pada waktu dibunuh. Kansa itu nggak bisa mati ya? Nggak bisa mati kalau bukan dibunuh dewa. Dia kan kalau itu sakti, dia itu zaman dahulu itu sakti namanya. Nggak bisa mati kalau bukan dewa sendiri yang membunuh, karena kan dia juga bakta, dia sebenarnya juga bakta yang Itu nurut. apa gitu? Bakta itu bakti, Pisan gitu. bukan pemuja. Oh, pemuja. Bakta itu pemuja. Bakta itu pemuja yang tulus, dan akhirnya kan dia kan bakta yang tulus sebenarnya dan mendapatkan anugerah. Setelah mendapatkan anugerah, dia lupa dengan anugerah itu, disalahgunakan begitu. Dan pada akhirnya yaitu tadi muncullah kutukan oleh Dewa Wisnu langsung sendiri. Dan pada itu si Kansa pun dipenggal kepalanya oleh Dewa Krishna dengan cakra sudarsana. Itu kurva, dia wujud juga tidak berwujud, dia hampa, dia juga penuh. Itu juga tentang penciptaan alam. Kalau punya Mahadewa kan prakerti. Terlalu dalam kalau ini, terlalu dalam. Kalau ini terlalu dalam, jangan itu. Yang diceritakan yang Kansa tadi ya, kembali ke Kansa tadi. Dan setelah membunuh Kansa ya tadi, si Krishna pun mengambil kekuasaan seluruh Kansa itu di Dongbala. Dan Sri Krishna itu pulang kembali ke Vrindavan menemui ibunya, dan itu ibu angkatnya itu yang mengasuhnya. Ya ibunya kan sudah, walaupun ibu angkat kan ya ibu, tetap ibu walaupun bukan dari kandungannya. Dan di situ Sri Krishna mau dinegakan tapi nggak jadi karena Sri Krishna masih ingin mengembala bukan mengembala sapi, kan sudah dewasa dia. Dan dia itu kat